Cek, cek satu. Kencana. Hai guys, welcome back to my channel Arman VIP7. Ya, kalian jangan melihat muka saya masih terlihat senang dan bahagia. Akan tetapi ada sesuatu yang ingin saya bahas bersama dengan kalian. Jadi sesi kita hari ini adalah sesi melihat secret number sekarang, ya, perkembangan mereka, dan juga saya akan bacakan nanti dua pertanyaan yang sudah saya saring, ya, mengenai secret number, karena mereka sudah debut dan kita melihat progresnya seperti apa. Tidak sedih dan tidak juga senang, kita sebenarnya masih berada di tengah, ya, masih berada di tengah. Dan langsung saja, saya tidak mau berlama-lama ya, mengenai performa secret number. Hari ini, kita ketahui bahwa mulai dari teaser pertama, teaser kedua, ya kalau kalian misalnya memang memantau mereka dari 3 tahun yang lalu, 2020, tidak ada lompatan yang besar. Akan tetapi kita tidak boleh juga membandingkan hari ini dan 3 tahun yang lalu, karena memang berbeda pressure-nya, personil pada saat itu. Namun satu hal bahwa dua teaser ini sangat-sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Yang satu hari itu sudah bisa 1 juta. Sedangkan hari ini, ya, 2 hari teasernya belum sampai 1 juta. Bayangkan, ya, Sudam sebagai thumbnail teaser pertama. Yang kedua, Dita itu sebagai thumbnail teaser kedua. Juga tidak mendongkrak. Apakah keduanya tidak cocok menjadi thumbnail? No, bukan itu jawabannya. Hari inilah saya ingin berdiskusi dengan kalian dan juga ingin minta jejak pendapat kalian itu seperti apa, ya. Memang seorang pengamat itu lebih mudah berkata-kata seperti saya ini ketimbang Vine atau perusahaan yang menjalankan perusahaannya, ya. Akan tetapi kita yang mengamati perkembangan K-pop pastinya akan sedikit banyak itu tahu, ya, perkembangan dari artis-artis idol ini. To the point aja, Doxa, ya, musik video mereka yang hari ini kalian lihat belum sampai 2 juta. Bahkan sudah mau berganti 2 hari ke 3 hari. Belum ada 2 juta. Sedangkan sebelumnya, ya, 1 hari itu 1,5 juta. 2 hari videonya itu hampir 3 juta. Musik videonya yang nonton, viewersnya, ya. Terus 3 hari dia 4 juta lebih. Begitu terus. Dan sekarang mau ke 3 hari tapi belum 2 juta. Bahkan 1,6 juta, 1,7 juta per hari ini tuh belum mencapai. Apa yang salah? Kita lihat dulu ya. Kita jangan terlalu pesimis. Di sini saya hanya mengemukakan hal yang terjadi di musik video Doxa ini, yang terjadi, ya. Tapi apakah keseluruhan merosot atau tidak, nanti kita akan bahas, oke? Nah, saya langsung membaca komentar teman kita, namanya itu Dani Umar. Dia cukup sering ya berkomentar di video gua. Ini kita baca bareng-bareng ya. Fine, gimana ya? Ini sih pendapat gua. Sudam kan yang selalu di-up dari debut sampai Doxa. Selalu Sudam ikonnya. Tapi dalam acara-acara reality show, selalu Dita terus, Lea atau Minji. Kenapa Vine nggak ngasih kesempatan ke Sudam? Padahal kalau Sudam dikasih kesempatan, namanya bisa naik di Sokor, alias di Korea sana, ya. Sudam itu beberapa kali itu dikasih kesempatan, ya, sama Vine. Termasuk ke teaser yang pertama, Sudam yang di tahun ini, ya. Kita bahasnya di tahun ini, ya. Sudam itu sebenarnya banyak loh dikasih kesempatan. Dan teaser kemarin juga Sudam. Hari ini juga musik video Doxa adalah Sudam. Itu artinya Vine itu sebenarnya, ya, ini sedang uji coba atau bermain-main nama atau bermain-main muka dengan idolnya. Kenapa? Dia tahu persis, orang yang memegang data analis tahu persis di mana basis mereka berada. Jangankan data analis mereka, saya pun, ya, data analis saya sendiri, ya, power mereka itu, kekuatan mereka itu, ya, ada di Indonesia. Berat sekali sebenarnya untuk Vine itu membuat keputusan Sudam itu menjadi thumbnail. Nah, di musik videonya, di teaser 1 dan juga musik videonya hari ini Doxa, kalau kalian melihat, Sudam
terus juga promosi mereka di stasiun TV Korea juga adalah Sudam. Itu tidak lain tidak bukan TV yang meminta, tetapi adalah pihak Vine yang meminta agar Sudam menjadi thumbnailnya. Coba kalian cek, ya. Ini ada beberapa ya. Ini. Ini adalah bukti bahwa Vine itu tuh pengen Sudam mengambil alih peran. Ya, peran yang dalam arti kata adalah membuat basis baru di Korea. Karena mereka sudah punya basis yang kokoh di Indonesia. Kemarin mencoba Lea, peruntungan debut Jepang, namun belum ada prospek yang signifikan. Dan Korea juga, karena basis mereka kan harusnya banyak di Korea, ya, karena mereka idol group dari Korea, K-pop, ya, bukan dari negara yang lainnya. Nah, hal inilah yang kadang saya juga berpikir seperti itu. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan lagi? Sudam itu sebenarnya sudah lumayan maksimal loh. Dan kemarin di radio, kenapa yang datang itu Lea, Dita, dan Minji? Simple kalau pertanyaan soal ini, ya. Karena Dita, Minji, dan Lea itu interaktif anaknya. Tahu interaktif? Ya, Lea. Lea itu, bukan saya menjelekkan ya. Sorry kalau kalian tersinggung. Lea itu ketuaan loh buat debut, dan sampai hari ini masih bertahan. Tapi kenapa dia sampai hari ini masih bisa eksis di sana? Karena dia itu interaktif. Orang-orang yang interaktif seperti Lea ini, kecenderungan dia punya pasar sendiri. Ya, tidak untuk mengalahkan yang lainnya, tapi dia punya pasar sendiri. Dita juga interaktif. Dia tidak kaku. Dia sebagai main dancer, tapi dia juga interaktif. Kalau di acara variety show, kalau di acara show-show TV, dia selalu interaktif. Ya, dia nggak bengong, dia nggak hanya menunggu, tetapi juga kalian bisa lihat ya di yang kita pernah nonton sebelumnya, dia itu interaktif. Kemudian juga Minji itu interaktif, ya, interaktif anaknya, ya, dia itu bisa mencari celah, bahkan dia kan juga adalah MC. Nah, Jinny MC juga, tetapi dia kalah interaktif dari Minji sebenarnya, ya, dia sebenarnya agak pemalu kalau Jinny, ya. Terus Zoo juga anaknya interaktif, ya. Nanti Zoo itu juga nanti dimenangkan karena dia itu nggak tahu malu dan interaktif. Nah, Sudam ini sedikit pendiam, ya. Tapi mungkin saja nanti rezeki Sudam itu di drama atau di acara-acara lainnya, kita tidak tahu. Yang jelas, Vine sejauh ini sudah cukup banyak membantu Sudam untuk menonjolkan Sudam, ya, sampai membuat yang pertama itu thumbnailnya Sudam, dan musik video Doksa juga adalah Sudam. Bahkan Dita di tengah-tengah, ya, teaser kedua. Nah, ini membuat basisnya yang di Indonesia ada yang fanatik dan tidak fanatik, ini menganggap bahwa Dita di nomor 2 kan. Komentar itu wajar, ya. Itulah kalau misalnya girl group K-pop multi internasional yang exposure-nya itu masih timpang. Ya, kita ini masih timpang nih Secret Number, ya. Jadi kalian jangan heran, kita itu masih timpang banget, timpang dalam basis pendukung. Oke? Tapi it's okay. Nah, apakah Secret Number menurun? Nanti, sabar. Kita baca yang teman kita yang kedua, oke? Masih dari Dani Umar, ya. Kita baca lagi, ya. Dia cukup kritis juga dalam berpendapat. Rambut ente belum kayak apa-apa Korea. Oh, next, itu ya. Jangan dibahas, ya. Dari Woody sampai ke Doksa, Sudam yang di-up terus. Namanya disokor padahal, tapi tidak ngangkat gitu ya. Namanya disokor. Vine sudah sangat bekerja keras, ya. Tadi yang saya bilang, biar nama Sudam itu naik. Dari debut sampai sekarang, gue lihat sudah menjadi bintang tamu variety show yang selalu diundang itu Dita, terus paling diselingin sama Dennis dulu, ya, Dennis dan Lea, ya, benar. Minji sekarang, ya. Kenapa Vine tidak berani melepas Sudam kayak seperti Dita? Tolong balas, ya, kalau ada yang tahu, ya. Boleh kalian juga balas dan jawab di kolom komentar, ya. Padahal dari sudut mata gue, Sudam itu cantik luar biasa. Ya, bukan masalah cantik dan tidak cantik. Jelas dia cantik, ya. Dan kan kemarin juga ada yang ngomong bahwa kenapa sih Sudam itu tidak terkenal di Korea? Karena kecantikan Sudam itu biasa. Visual YG lebih cantik. Grup-grup idol lainnya lebih banyak yang cantik dari Sudam. Jadi biasa gitu ya model cantiknya Sudam ini. Menurut mereka. No, jangan salah loh. Kecantikan Sudam itu tuh menurut saya adalah salah satu dari 4 agensi besar ini. Jangan salah. Cuman memang agensi kecil itu yang seperti itu. Agensi yang belum punya banyak nama. Ya, kalau di Korea itu kan kalian tahu ya. Ketika kalian mengatakan bahwa, oh ini grup Secret Number, mereka kan menanyakan apa? Dari agensi mana? Itu fakta loh guys. Kalian boleh cek aja di Google. Ini dari agensi mana?
Selalu itu yang ditanyakan. Jadi berpengaruh juga. Untuk itu kita jangan pesimis juga. Apakah mereka sekarang tidak berada dalam posisi tepat? Wait, kita mengetahui bahwa rezeki itu di mana-mana ada, oke? Kita beragama, right? Benar kan? Apakah secret number itu menurun? Stop, jangan ngomong seperti ini dulu. Kalau yang debutnya kemarin di 4 agensi besar ini, oke, mereka turun pun sedikit tetapi tetap stagnan dan potensi naiknya pasti ada. Karena mereka ya akan terkenal pada waktunya karena mereka berada di 4 besar ini, agensi terbesar, oke? Selalu dalam lingkaran ketenaran. Nah, ini saya ada data, ya. Yang debut kemarin di 2020 itu ada Weekly, WUAH, Signature, aespa, Bling Bling, Stacy, dan Secret Number. Nah, di antara 7 idol girl group ini, ya, mereka, kalau kalian lihat, itu sama ritmenya, sama. Oke, nggak banyak, nggak kurang, nggak banyak, nggak kurang. Kalau aespa, oke lah, kita coret. Karena dia di 4 agensi besar, yang namanya sudah benar-benar besar ya, kalau aespa. Jadi nggak bisa kita samain ke yang lainnya. Nah, untuk Weekly juga, oke, musik videonya kemarin mendapatkan exposure yang begitu banyak ya. Ratusan juta yang menonton musik video mereka yang after school. Tapi itu bukan juga menjadi patokan ternyata. Nyatanya mereka juga tidak banyak show-show yang mereka kunjungi atau mereka datangi. Tidak banyak juga. Dan untuk YouTube mereka itu hanya 314.000, guys. Sedangkan WUAH juga sama. Tampil di berbagai acara itu juga jarang sekali. Terus Signature hanya 110.000 subscribe di YouTube. Ya, WUAH tadi itu 289.000 di YouTube. Sedangkan Bling Bling hanya 60.000 subscribe di YouTube. Stacy 1,5 juta. Dan Secret Number itu 1,5 juta. Mereka berdua ini sebenarnya yang lumayan banyak bersaing. Dan kalau kalian lihat video mereka juga sama. Ritme atau penurunan jumlah tayangnya juga ada. Ya, jadi viewers mereka juga cenderung turun. Jadi apakah ini normal? Normal-normal aja saat ini. Gitu ya, nggak ada yang dikhawatirkan. Cuman ya, kita sebagai fans pengennya Secret Number comeback kali ini bisa menunjukkan taring yang luar biasa gitu ya. Tapi ya alhasil seperti ini ya, it's okay ya. Kalian jangan putus asa, kalian terus semangat mendukung mereka bahwa kalau kalian berkurang maka akan makin berkurang. Tapi kalau kalian misalnya stay, kemungkinan nanti mereka akan tetap bertahan. 80% mereka akan tetap bertahan. Tapi kalau kalian bubar, mereka akan bubar. Karena mereka sekarang hanya memegang minoritas suara sebenarnya. Kenapa saya bilang minoritas? Karena kan mereka harusnya terkenal di Korea banget, tapi belum. Ya, belum, bukannya tidak ya, tapi belum. Oke guys, mungkin kalian ada pendapat lain seperti analisa yang saya sebutkan ini. Yakinlah bahwa Fine sedang mempersiapkan Sudam untuk benar-benar terkenal di Sokor atau di Korea Selatan ya. Kita doakan. Oke, semoga nanti basis mereka itu di Jepang, Korea, dan Indonesia. Semoga. Thank you guys buat kalian yang selalu support mereka. Gue senang banget kalian selalu stay dan support mereka. Senang banget. Thank you so much juga buat kalian yang selalu ngedukung my channel. Bye-bye!